المنتخب احترام، انا حاسس بفرق فني واضح لكن هذا يوقف. مساحات طيبه للمدافع. مهم جدا. وما شاء الله داخل الملعب. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Segitunya Arab Saudi sampai pakai jimat hanya ingin kalahkan Indonesia. Media Eropa shock Arab Saudi percaya takhayul. Ya, untuk saat ini timnas Indonesia terus mempercepat apa yang diinginkan Coach Shin agar timnas Indonesia lebih kuat pada saat menghadapi tim-tim langganan Piala Dunia macan Jepang, Australia, hingga Arab Saudi di round ketiga. Terlepas dari itu, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia sangat tidak mudah. Ya, dengan melihat grup C dinilai menjadi grup neraka pastinya sangat sulit. Pasukan Sintayong harus bisa menyiasati serangan dan bisa memanfaatkan laga kandang. Tak harus menang di semua laga. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan babak krusial-krusial saja. Ya, termasuk memaksimalkan laga kandang adalah sebuah hal yang realistis meskipun dibilang sulit. Namun timnas Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin entah dengan bagaimana caranya. Setidaknya timnas Indonesia harus mengunci posisi keempat. Ya, meskipun timnas Indonesia ini dianggap adalah lawan yang tangguh oleh setiap tim lawan yang ada di grup C. Seperti yang diungkapkan oleh media asal Arab Saudi, Kura mengingat keputusan SAFF memilih Stadion King Abdullah menunjukkan bahwa Arab Saudi memakai jimat atau keberuntungan. Lantas hal ini membuat semua heran bagaimana sekelas Arab Saudi bisa memakai jimat seperti itu dengan hanya untuk melawan timnas Indonesia. Lantas menarik untuk disimak dan bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus beritanya. Ya, round ketiga adalah round yang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan pecinta sepak bola. Semua tim yang ada di round ketiga masa kemampuannya demi menggapai impian. Bahkan tak sedikit dari mereka yang memakai segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan. Termasuk di grup neraka, grup C yang mayoritas tim langganan Piala Dunia. Mereka melakukan segala cara berupa teknik maupun non-teknis lainnya agar sebisa mungkin menggunakan perbandingan. Seperti yang sempat viral di media, negara Cina yang melakukan sesuatu yang konyol kepada Indonesia atau kepada lawannya dengan menetapkan stadion yang jauh dari ibu kota Cina, Beijing, yang dimana itu harus ditempuh kurang lebih 6 jam dari ibu kota mereka sendiri. Sesuatu yang dibilang sangat konyol. Tetapi itu hak mereka menempatkan stadion di mana yang mereka inginkan pada saat round ketiga nanti. Namun kita kan juga bisa membaca arah pikiran mereka bahwa timnas kita akan kelelahan terlebih dahulu jika menempuh stadion dalam kurun waktu 6 jam dari ibu kota untuk sampai di stadion. Dan pertandingan melawan Cina diproyeksi tidak semaksimal mungkin. Untung saja kabar mengejutkan dari Pak Erik yang akan memakai jet pribadi ke Cina untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, meskipun mencapai harga yang mahal yaitu 9,7 miliar rupiah. Dan baru-baru ini terdapat kabar dari Arab Saudi mengejutkan kita semua. Bagaimana Arab Saudi yang percaya kepada takhayul dengan menganggap bahwa Stadion King Abdullah yang mereka pakai akan selalu mendapatkan kemenangan. Ya, segala cara akan dilakukan untuk memenangkan pertandingan, di mana semua tim yang ada di grup C ingin mengharapkan kemenangan di semua laganya. Meskipun untuk timnas Indonesia sendiri yang berada di grup C, di atas kertas Indonesia adalah tim yang peringkat FIFA-nya paling rendah, serta pengalaman yang 0% berada di round ketiga. Namun malah kok menjadi perhatian khusus dari tim lain. Namun semua terdengar bahwa tim yang berada di grup C mensiasati cara dengan bagaimana mengalahkan timnas Indonesia. Karena jika kalah dengan melewati bangsa Indonesia maka akan malu dong. Selain Cina, yang mendapatkan stadion yang jauh dari ibu kota agar lawannya kapok merasa capek berlaga ke sana. Kini Arab Saudi yang juga menjadwalkan Stadion King Abdullah yang berkapasitas suhu panas untuk menjamu timnas Indonesia nanti. Selain juga mereka sempat viral di media yang bernama Kura karena mempercayai tahayul dengan menggunakan Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Di mana menurut media Arab Saudi yang bernama Kura tersebut, keputusan SAFF memilih stadion tersebut menunjukkan Arab Saudi dianggap memakai jimat keberuntungan. Pasalnya, tim yang berjuluk Elang Hijau itu memiliki catatan bagus saat memainkan laga di kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City. Kura melaporkan Arab Saudi tidak pernah menelan kekalahan di kualifikasi Piala Dunia saat menjamu lawannya di stadion yang berjuluk Shining Jewel tersebut. Dengan hal itu Arab Saudi mempercayai tahayul. Timnas Arab Saudi punya rekor bersejarah di Stadion Shining Jewel, mereka belum pernah kalah di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya.
Tulis media Kura seperti yang dikutip dari suara.com. المنتخب الاحترافي انا حاسس بفرق واضح لكن هذا الوقت مساحات طيبة للمدافع. واضح الصوت مع ومشارات داخل الملعب. Ya, untuk Stadion King Abdullah Sport City ini yang terbilang sangat panas. Stadion ini juga dianggap stadion ngeri layaknya stadion neraka bagi lawan-lawannya. Karena kita tahu stadion yang berkapasitas sangat banyak yakni mencapai 62.345 yang menjadikan atmosfer di dalamnya semakin ngeri. Dan mereka juga tak ingin kalah dengan Indonesia yang mempunyai peringkat FIFA terendah dari semua tim yang ada di round ketiga. Jelas ini akan menjadi tamparan bagi Mancini jika Arab Saudi berhasil dikalahkan oleh Indonesia di kandangnya sendiri. Tetapi mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini tak lain karena melihat timnas yang berisi para pemain keturunan yang bermain di Eropa. Membuatnya juga ikut getar-getir melawan timnas Indonesia. Apalagi berita baru yang mengabarkan bahwa akan ada 3 pemain baru yang datang untuk bergabung ke timnas Indonesia di round ketiga. Sehingga hal ini membuat Arab Saudi begitu serius menatap laga melawan timnas Indonesia nanti. Karena bagaimanapun timnas Indonesia tidak pernah mengalami kemenangan dalam 12 laga terakhir melawan Arab Saudi. Namun jika kita melihat pertandingan Arab Saudi akhir-akhir ini, melawan Thailand yang berakhir imbang pada Piala Asia kemarin, seharusnya Indonesia juga melakukan hal demikian, karena kita tahu permainan Thailand seperti apa. Jadi menahan imbang Arab Saudi bukanlah hal yang mustahilkan. Ya, melihat semangat juang yang tinggi dari timnas Indonesia, pemain, pelatih maupun staf, juga dukungan dari supporter yang sangat luar biasa, maka bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi setidaknya menahan imbang atau mencuri poin dari laga kandang karena itu sangat penting. Dan terlepas dari itu semua kami juga tidak menyangka bahwa Arab Saudi bisa mempercayai tahayul seperti itu hanya untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia yang mempunyai ranking 133 dunia, yang dimana Arab Saudi sendiri telah menjadi langganan Piala Dunia. Sehingga hal ini membuat media-media heboh dengan apa yang dilakukan Arab Saudi sendiri. Ternyata segitunya tim-tim di grup C yang ketar-ketir akan melawan timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Arab Saudi yang mempercayai tahayul untuk melawan timnas Indonesia di round ketiga.